Ada, akhirnya selesai juga pindahan ke kos. Adem banget kagak ada emak di sini ya. Oke, karena nggak ada emak, suasana juga lagi yoi banget. Langsung aja. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan balik lagi barengan Jack yang kali ini bakal membawakan film yang berjudul The Goblin yang dirilis di tahun 2022. Film ini berkisah tentang seorang gangster sekaligus pembunuh berdarah dingin yang dijuluki Goblin. Julukan itu dia dapat setelah berhasil memecahkan rekor dengan membantai 9 anggota gangster seorang diri. Namun pada saat dia sudah memutuskan untuk bertobat, musuhnya di masa lalu muncul dan mengusik keluarga kecilnya. Hal itu membuat singa yang tertidur kembali mengamuk. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Goblin. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang dijuluki sebagai Goblin yang tengah membantai para gangster. Di pembantaian itu, salah satu teman gengnya nyaris mati. Dia adalah Yongmin. Tapi berkat bantuan Goblin, Yongmin berhasil selamat dari maut. Keesokan harinya, polisi langsung menginvestigasi kasus pembantaian ini. Pemimpin investigasi yaitu Detektif Choi mengatakan kalau pembantaian seperti itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang, yaitu Goblin. Berdasarkan desas-desus yang beredar, Goblin pernah menghabisi 9 anggota gangster sendirian. Diketahui bahwa Goblin adalah anggota dari kelompok gangster yang bernama Baekjeong. Bagi polisi, menangkap pembunuh seperti Goblin bukanlah hal yang mudah. Selain karena brutal, dia juga sangat lihai dalam menyembunyikan identitas aslinya. Dia juga sangat hati-hati ketika sedang beraksi. Oleh sebab itu, sampai sekarang pihak kepolisian masih kesulitan mencari tahu siapa Goblin sebenarnya. Polisi sebenarnya sudah menanam satu orang mata-mata di Baekjeong, tapi hingga kini masih belum ada perkembangan. Di sisi lain, Yongmin baru sadar setelah pingsan semalaman. Ketika Yongmin terbangun, Goblin memberitahunya kalau ponselnya tidak berhenti berdering. Ternyata anak Yongmin yang masih bayi jatuh sakit. Yongmin pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun tak lama setelah itu dia dipanggil lagi ke markas Baekjeong. Di markas, bos Baekjeong yang bernama Paimin sedang menyiksa salah satu anggota yang dicurigai sebagai mata-mata polisi. Yongmin yang datang terlambat pun kena damprat. Paimin akhirnya memaksa Yongmin untuk membunuh temannya tersebut. 네가 죽이라. 가만 죽이라. Akhirnya Goblin yang membunuh pria malang itu. Yongmin pun terkejut setelah melihat Goblin membunuh segampang itu. Keesokan harinya, Detektif Choi mengunjungi sebuah apartemen yang ternyata adalah milik Yongmin. Di sini kita tahu kalau mata-mata di geng Baekjeong adalah dirinya. Di kalender, Detektif Choi melihat kalau hari itu ada misi yang dilakukan Yongmin untuk Baekjeong. Di tempat lain, Yongmin sudah bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Pekerjaan itu ternyata Yongmin sendiri yang meminta. Dia sedang butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya. Namun itu bukan pekerjaan yang mudah. Yongmin harus membunuh atasan sekaligus ayah angkat Goblin. Namun demi sang anak, Yongmin rela melakukannya. Dengan tekad yang bulat, Yongmin pun menemui targetnya. Sebelum menyerang, Yongmin masih sempat-sempatnya meminta maaf. Yongmin yang berdandan cungkring seperti Andika Kangen Band itu tampak kewalahan menghadapi targetnya. Namun dia tidak menyerah. Akhirnya Yongmin berhasil membunuh targetnya. Di tempat lain, Goblin sedang berada di rumahnya. Terlihat bagaimana sosok mengerikan ini juga punya hati. Goblin sangat menyayangi anak bayinya, walaupun sang istri yaitu Jiyoung tidak suka dia menjadi gangster.
Setelah misi selesai, Yongmin pun menemui Paimin untuk meminta bayarannya. Namun bayaran yang diberikan oleh Paimin tidak sesuai dengan kesepakatan. Alhasil Yongmin pun murka dan langsung menyerang Paimin. 야, 개새끼야! Tak lama setelah itu, Goblin masuk ke markas dan melihat Paimin sudah sekarat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Paimin sempat menyebutkan nama Yongmin. Setelah itu, tiba-tiba Detektif Choi masuk dan menangkap Goblin dengan tuduhan telah membunuh Paimin. Seolah sudah pasrah, Goblin tidak melawan sama sekali. Padahal dia bisa membunuh Detektif Choi dalam sekali pukul. Di sini, polisi belum tahu kalau pria yang dia tangkap adalah Goblin. Sementara itu, si kunyuk Yongmin kabur membawa tas yang berisi penuh dengan uang. Singkat cerita, Goblin pun dijebloskan ke bui. Dia harus mendekam selama 10 tahun lamanya. Di tengah masa hukumannya, dia diceraikan oleh Ji-young dan tidak boleh lagi menemui Yena yang merupakan anaknya. Ji-young tidak mau anaknya tumbuh dengan ingatan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Selain itu, Yongmin juga sering mengunjungi Goblin, tapi kunjungannya selalu ditolak. Selain itu, Goblin sendiri hanya bisa merenung selama berada di penjara. 8 tahun berselang, Yongmin yang dulunya kismin kini memimpin salah satu kelompok gangster paling besar di kota itu. Mereka banyak mengerjakan pekerjaan haram. Misalnya, kejahatan-kejahatan Yongmin CS pun mulai tercium oleh Detektif Choi Konelo yang kini berpangkat inspektur itu. Sementara itu, Goblin dibebaskan bersyarat 2 tahun lebih awal karena tidak pernah membuat onar selama di penjara. Adegan beralih ke sebuah sekolah. Seorang bocil sedang dibully oleh bocil lainnya. Kemudian Yena yang kini sudah tumbuh besar itu menolong temannya. Ternyata bocil yang membuli teman Yena adalah anak dari Yongmin, yaitu Eunjo. Di rumah, Eunjo bersikap cuek kepada Yongmin, tapi Yongmin tetap menyayangi putri semata wayangnya tersebut. Bahkan sebelumnya dia rela membunuh siapa saja demi mencari uang untuk biaya pengobatan putrinya itu. Kasih sayang itu belum berubah hingga sekarang. Di sisi lain, Goblin yang baru saja bebas dari penjara memutuskan untuk berobat dan memilih hidup normal dengan bekerja di tempat cuci mobil. Malamnya, Goblin merasa galau karena tidak bisa menemui anaknya. Bahkan sekarang dia tidak tahu di mana mantan istri dan anaknya itu tinggal. Goblin hanya bisa memandang anaknya lewat foto saja. Keesokan harinya, Goblin menemui Pak Choi untuk melacak keberadaan putrinya. Pak Choi bersedia membantu, tetapi dengan satu syarat, yaitu Goblin harus membantunya dalam menangkap Yongmin. Menurut Pak Choi, Yongmin telah mencuri identitas Goblin untuk membangun kelompok gangster. Geng Yongmin kini telah berkuasa di seluruh kota dan menjalankan berbagai bisnis haram. Pak Choi ingin Goblin membantunya, tapi karena sudah bertobat, Goblin menolak mentah-mentah syarat tersebut. Malamnya, Goblin mengikuti acara makan-makan karyawan cuci mobil bersama bosnya yang banyak bacot. Namun karena sudah teler, bosnya menjadi mudah tersinggung. Goblin yang disangka menertawakan bualan bosnya itu pun langsung kena damprat. Kejadian itu pun terdengar oleh Pak Choi dan dia langsung menuju ke pos polisi terdekat. Dia mengira kalau Goblin telah mengajar seseorang, tetapi dia justru melihat Goblin lah yang babak belur. Di sisi lain, bosnya Goblin meminta maaf. Dia mengatakan kalau dirinya susah mengontrol emosi kalau sedang mabuk. Keesokan harinya, Pak Choi mengunjungi Goblin yang sedang menjemur pakaian di atap gedung. Pak Choi merasa Goblin telah benar-benar bertobat, sehingga dia menjadi merasa iba. Akhirnya, Pak Choi meninggalkan secari kertas untuknya. Kertas itu ternyata adalah alamat tempat tinggal Ji-young dan juga Yena. Malam harinya, Goblin langsung menuju ke alamat tersebut. Ternyata itu adalah alamat salon yang dikelola oleh Ji-young. Di luar salon, Goblin berpasangan dengan Yena. Namun, Yena belum tahu kalau pria gondrong di depannya adalah ayah kandungnya. Di sisi lain, Goblin juga belum siap untuk bertemu dengan anaknya. Goblin langsung pergi ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Di dalam mobil, Goblin tersenyum getir saat melihat istri dan anaknya tampak sangat bahagia tanpa dirinya. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pria menabrak Yena hingga membuat ponselnya terjatuh.
Bukannya minta maaf, pria ini malah ingin menampar bocil itu. Goblin yang melihat itu tentu tidak tinggal diam. Karena keributan di luar, Ji-young kemudian keluar dan akhirnya melihat Goblin di depannya. Ji-young pun panik melihat mantan suaminya. Dengan terbata-bata, dia langsung mengenalkan Goblin kepada Yena sebagai kenalannya. Setelah itu, Ji-young mengajak Goblin makan di sebuah tempat sebagai ucapan terima kasih. Di sana, Yena mengira kalau Goblin menyukai ibunya. Ji-young pun salting dan langsung pergi ke toilet. Yena sangat berterima kasih kepada Goblin. Dia bahkan mengajak om-om gondrong itu untuk berselfie. 써봐요. Keesokan harinya, Ji-young mengajak Goblin bertemu. Dia meminta mantan suaminya itu untuk tidak lagi menemui Yena, karena dia tidak ingin Yena mengetahui latar belakang ayahnya yang merupakan mantan gangster dan narapidana. Sore harinya, Goblin menemui Yena di sekolah, berniat memberi putrinya sebuah jam sebagai hadiah. Namun Goblin teringat kembali pesan dari Kim untuk segera menjauhi putrinya, dan Goblin pun mengurungkan niatnya. Lalu saat dia hendak pergi, tiba-tiba Goblin ditabrak oleh sopir Youngmin. 아저씨! 괜찮아요, 아저씨? 미안합니다. 아저씨 어린이 보호교육 Tangannya mengalami luka, tapi Goblin tampak baik-baik saja. Meski begitu, Goblin tetap dibawa ke rumah sakit. Sebelum meninggalkan rumah sakit, supir Youngmin meminta kartu nama Goblin untuk diberikan kepada si bos. Tak lama setelah Goblin pergi, Youngmin pun sampai di rumah sakit sambil marah-marah. Kemudian si sopir memberikan kartu nama Goblin kepadanya. Dari kartu nama tersebut, Youngmin akhirnya tahu kalau Goblin kini telah keluar dari penjara. Sepulangnya dari rumah sakit, Goblin akhirnya menyerahkan hadiah itu kepada Yena. Namun dia masih belum berani jujur kepada Yena kalau dia sebenarnya adalah ayah kandungnya. Untuk membayar rindu selama 8 tahun lamanya, Goblin meminta pelukan dari anak itu. Yena pun dengan senang hati memeluk Goblin. Sementara itu, Youngmin mulai dihantui ketakutan. Dia takut kalau Goblin akan mendatanginya dan menuntut balas atas kematian ayah angkatnya. Selain itu, Youngmin juga telah membuat Goblin mendekam di penjara selama 8 tahun. Keesokan harinya, Ji-young sangat marah saat mengetahui kalau Yena menerima hadiah dari Goblin. Ia meminta putrinya itu untuk segera melepaskan jam tangannya. Namun Yena menolak karena dia yakin Goblin adalah orang baik. Dan dia sudah mulai menganggap Goblin sebagai sosok ayah yang selama ini tidak pernah dia punya. Yena mengatakan saat bersama Goblin dia tidak pernah merasa takut. Pada akhirnya Ji-young pun luluh. Dia tidak ingin menambah masalah menjadi runyam. Ji-young pun berbaikan dengan Goblin. Dia bahkan mencukur rambut Goblin dengan gaya BTS sebagai simbol perdamaian mereka. Namun Ji-young belum sepenuhnya percaya kepada Goblin. Dia ingin Goblin berjanji untuk tidak mengecewakan Yena. Di sisi lain, tangan kanan Youngmin yang bernama Asep Gledek menyarankan agar Youngmin menyerang Goblin terlebih dahulu. Sebab dia yakin kalau peristiwa tabrakan tempo hari adalah akal-akalan Goblin untuk mendekati putri Youngmin. Keesokan harinya, cecunguk Youngmin mendatangi Goblin di tempat cuci mobil. Mereka kemudian mengancam bos Goblin dan rekan kerjanya. Hal itu membuat Goblin tidak bisa berbuat apa-apa. 선생님은 나쁘지 않은 거지. 검은색이 나오면 운이 좋은 거고. 그러니까 너는 뭐야? 딱 1년만. 근데 우리 영민 회장님한테 뒤 엉켜 붙어가지고 뭔가 나 Alhasil, salah satu anak buah Youngmin yang bernama Anton Nganjuk dengan leluasa menghajar Goblin tanpa perlawanan sedikit pun. Anton Nganjuk memperingatkan Goblin agar tidak macam-macam dengan bos mereka, yaitu Youngmin. Akhirnya Goblin tahu kalau mereka semua adalah cecunguknya Youngmin. Namun sekembalinya ke markas, Ramon malah dihajar habis-habisan oleh Youngmin. Youngmin sebenarnya hanya menugaskan Anton untuk memantau Goblin dari dekat, bukannya mencari gara-gara dengan menghajarnya. Meskipun sudah dihajar, Anton Nganjuk tidak terlalu peduli. Dia tetap akan menghabisi Goblin secepat mungkin. Tapi Asep Gledek malah khawatir yang akan terbunuh adalah si Anton, mengingat Goblin adalah orang yang menyeramkan. Sementara itu, Goblin dirawat di rumah sakit dan diawasi oleh seorang cecunguk Youngmin. Di sisi lain, Youngmin memutuskan untuk tidak menghabisi Goblin, setidaknya untuk saat ini. Namun dia memastikan agar anak buahnya terus memantau setiap gerak-gerik mantan pembunuh itu.
Keesokan harinya, Goblin langsung kembali bekerja. Dia enggan mempermasalahkan hal ini, walaupun tahu kalau Yongmin telah mengusik ketenangannya. Di sekolah, Eunjo kembali membuli teman Yena seperti biasa. Yena pun datang membantu. Namun Eunjo yang emosi lantas mendorong Yena sampai dia terbentur kena tiang. Hingga dia tidak sadarkan diri. Menyadari hal itu, Eunjo pun sangat ketakutan. Saat itu juga dia menelpon sang ayah untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Goblin juga mendapatkan kabar dari Ji-young kalau putrinya sedang sekarat di rumah sakit dan akan segera dioperasi. Saat itu juga Goblin langsung menuju ke rumah sakit. Untungnya operasi berjalan dengan lancar walaupun Yena masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, untuk melindungi sang anak, dengan kekuasaan yang dia punya, Yongmin mengancam wali kelas Yena agar membuat pernyataan bahwa yang terjadi pada Yena adalah sebuah kecelakaan. Kalau tidak, keluarganya akan berada dalam masalah. Hari itu, Goblin mendatangi kantor polisi untuk memperkarakan kejadian yang menimpa anak satu-satunya itu. Tetapi kepolisian tidak bisa membantu apa-apa. Bahkan mereka terkesan meremehkan kasus ini. Goblin pun langsung pergi dari situ. Setelah itu Goblin kembali ke rumah sakit untuk merawat Yena. Tak lama kemudian, Daye, teman Yena yang sering dibully, datang untuk menjenguk. Selain itu, dia juga memberitahu kalau orang yang membuat Yena celaka adalah Eunjo. Setelah mendengar itu, Goblin langsung menemui wali kelas Yena dan meminta izin untuk bertemu dengan Eunjo. Namun, bu guru yang terlanjur diancam itu tidak berani mengizinkan Goblin bertemu dengan anak Yongmin. Goblin pun memutuskan untuk menunggu di depan gerbang sekolah sampai bocil-bocil pada pulang. Akhirnya Goblin bisa bertemu dengan Eunjo. Dia bertanya baik-baik mengenai kejadian yang menimpa Yena, tapi Eunjo terlanjur kena mental duluan. Selain itu, tiba-tiba Goblin diserang oleh cucunguknya Yongmin. Kemudian Eunjo dibawa oleh Anton Nganjuk CS. Dari situ Goblin menyadari kalau Eunjo adalah anaknya Yongmin. Di sisi lain, Yongmin sangat murka saat mengetahui anaknya didekati oleh Goblin. Dia salah paham kalau Goblin berniat akan mencelakai putrinya. Akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi Goblin hari itu juga. Cecunguk Yongmin pun berpencar. Anton Nganjuk CS pergi ke rumah sakit untuk menyandra Ji-young dan Yena. Sementara itu, Asep Geledek CS mendatangi Goblin. Di sana dia melempar HP kepada Goblin yang menunjukkannya sebuah video penyanderaan Ji-young dan juga Yena. Goblin pun marah besar. Kali ini kesabarannya sudah mencapai batas. Singa buas itu akhirnya terbangun. Dan Goblin hanya butuh waktu 1 menit untuk menghabisi semua cecunguk Yongmin. Setelah itu, Yongmin mendapat kabar bahwa cecunguknya dihabisi oleh Goblin. Yongmin yang mulai ketar-ketir pun menyuruh mereka memindahkan Yena. Saat Goblin pergi ke rumah sakit, Yena sudah tidak ada. Ji-young yang baru saja sadar pun langsung histeris. Malam itu, Goblin langsung menelpon Pak Choi untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, Goblin menculik Eunjo yang sedang menuju ke sekolah. Goblin menghajar para pengawal dengan sangat mudah. Setelah itu, dia menelpon Yongmin menggunakan handphone Eunjo. Goblin mengancam Yongmin jika putrinya terluka, maka Eunjo juga akan bernasib sama. Goblin kemudian menyuruh Yongmin untuk segera menemuinya dan melakukan pertukaran sandera. Akan tetapi, Yongmin malah menugaskan Asep Geledek dan cecunguknya untuk menyerang Goblin. Goblin pun tidak punya pilihan selain bertarung.
Lagi-lagi, Goblin mampu menanganinya dengan sangat mudah dan cepat. Namun kali ini dia punya sedikit rasa ampun. Dia membiarkan Asep Gledek hidup karena sudah memberinya informasi penting mengenai keberadaan Yongmin. Di sisi lain, Pak Choi dan segenap petugas forensik sedang menginvestigasi pembunuhan yang dilakukan oleh Goblin. Di sana, Pak Choi menemukan foto Yena saat bayi dan foto Goblin bersama Yongmin ketika mereka masih berteman di geng. Sementara itu, Goblin terlihat kesakitan dan berdarah-darah. Perutnya terkena tusukan pisau Asep Gledek. Meskipun begitu, Goblin tetap datang ke tempat pertukaran sandera. Tetapi lagi-lagi si kunyuk Yongmin tidak menepati kesepakatan. Dia malah menyuruh Anton Nganjuk menyerang Goblin. Namun ini yang terjadi. 강대현이, 어? Selagi Goblin sibuk baku hantam dengan Anton Nganjuk CS, Yongmin mencari keberadaan putrinya. Namun ternyata Goblin menitipkan Eunjo kepada bos cuci mobilnya. Setelah mengalahkan Anton Nganjuk CS, Goblin tiba-tiba diserang oleh Yongmin. 영원 안 가면 죽을 수도 있어. 나 지금 어딨어? 형님은 절대로 저 Meskipun bisa membunuh Yongmin, Goblin tidak melakukan itu. Dia membiarkannya hidup. Kemudian Yongmin berlutut dan memohon kepada Goblin agar dia diberitahu keberadaan Eunjo. Tak lama setelah itu, Eunjo datang diantar oleh bosnya Goblin. Setelah itu, Yongmin memberitahu di mana Yena berada. Untungnya, Yongmin masih punya hati dengan tetap membiarkan Yena diinfus. Selain itu, polisi dan para medis datang untuk menjemput Yena. Ji-young yang melihat Yena dan Goblin menangis. Namun setelah Ji-young pergi mengantar Yena ke rumah sakit, Goblin pun tumbang. Dan film pun selesai. Alih-alih Goblin malah Yongmin yang selamat. Tapi setidaknya Goblin mampu Tapi setidaknya Goblin mampu menyelamatkan Yena meskipun harus berhadapan dengan maut. Film ini mengajarkan kita kalau tobat itu rintangannya banyak. Kita tidak bisa langsung menjadi orang yang baik tanpa proses dan perjuangan yang panjang. Ibu warteg jangan terlalu berharap kalau anak kos bisa langsung berubah setelah ngutang gorengan ke warteg. Camkan itu. Jadi segitu dulu buat kali ini. Jack yang mau menikmati suasana kosan baru mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia.